anak-anak di sini misalnya orang Banjaran tidak tahu bahwa Ibu Igit Garmasi itu lahir di Kamasan. Ibu Igit itu lahir di Kamasan Banjaran loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga pendidikan semuanya, masih bersama Kang Mail dan Kang Panggi nih. Mau melanjutkan diskusi tadi. Kalau tadi kita sempat bahas kenapa sih literasi itu penting gitu, dari mulai perkembangan literasi, kemudian juga tadi ada sedikit penodan persoalan di literasi. Nah, di sesi yang kedua ini nih Kang, jadi kan sebenarnya literasi sudah menggaung, kemudian jadi latah gitu. Semua sekolah sekarang ada gerakan literasi. Yang menarik untuk dibahas adalah kira-kira praktik literasi yang baik itu yang seperti apa nih di sekolah? Iya. Dari siapa dulu nih? Kang Mail. Nanti Kang Panggi menambahkan ya Pak. Ya. Mungkin kalau saya kebetulan di sini ya di sekolah saya itu mungkin menerapkan praktik literasi itu agak berbeda dengan yang dilakukan oleh sekolah lain atau program dari pemerintah. Apa yang berbedanya? Kalau saya melihat bahwa kalau memotivasi anak untuk membaca di kondisi sekarang itu mungkin agak sulit gitu ya. Maksudnya saya memilihnya tidak dengan meminta mereka untuk banyak membaca. Saya selalu mencoba melihat sejarah gitu. Saya sering diskusi dengan siswa, kalau dulu yang pertama ada itu tulisan atau kemampuan membaca. Jadi ketika pertama ditemukan dalam sejarah itu, apakah manuskrip membaca atau manuskrip tulisan? Jangan-jangan yang pertama kali ditemukan itu manuskrip tulisan. Nah, kenapa mereka bisa menulis tapi belum bisa membaca gitu? Iya. Ya, itu kan kemudian sama dengan konsep tadi. Ketika Rasulullah diminta untuk membaca, Qurannya sudah ada gitu. Allah itu sudah menuliskan Quran itu. Artinya saya mencoba menarik sekarang gitu. Betul. Ya. Sekarang anak-anak sudah pandai membaca, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis gitu. Tapi bagaimana memaksa mereka untuk mau membaca? Maka saya diawali dengan menulis. Jadi gerakan literasi yang saya lakukan, terutama di eskul yang saya bentuk, adalah dimulai dari menulis dulu. Dipaksa mereka menulis gitu. Pak, nggak ada bahan tulisan, baca. Berarti langsung produktif kan ya? Produktif. Kalau membaca kan reseptif. Iya. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman juga sebetulnya. Betul. Ada siswa yang saya tanya, sudah berapa buku yang kamu baca? 45 buku Pak. Dalam 1 tahun, bayangkan. Dalam 1 tahun 45 buku. Saya tanya lagi, berapa tulisan yang sudah kamu buat? Nggak ada. Percuma. Ya. Nah, maka saya gerakannya tulis. Apapun tulis. Artikel, esai, cerpen, puisi, dan sebagainya. Nah, ketika kalian tidak punya bahan untuk menulis artikel misalnya, silahkan baca. Artinya, apa yang mereka baca betul-betul yang mereka butuhkan, dan itu akan terserap gitu. Jadi jadi satu formula juga bahwa membacanya mereka tuh membaca berdasarkan kebutuhan. Untuk menulis mereka perlu banyak membaca gitu kan. Bukan diisi dulu kemudian dikeluarkan gitu. Betul. Tapi mencoba apa yang ingin dikeluarkan baru diisi gitu lah. Ya. Itu untuk saya ya, ini formula saya gitu di sini gitu. Seperti yang tetap ujung-ujungnya konsep membaca dan menulis gitu. Hanya kalau orang lain mungkin diawali dengan membaca dulu, kemudian anak didorong untuk menulis. Tapi kalau justru menulis dulu. Saya sediakan bahan bacaan. Ya, nanti kebutuhannya apa akan muncul, maka dia akan membaca sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Insya Allah itu membekas Langsung gitu. hari langsung aplikatif ya. Kang Panggi nih gimana nih? Jadi Kang Panggi jangan, kalau tadi kan
manusia Keren loh, tulisan dulu atau Coba, manusia coba. bacaan Nah, gitu. gitu. Kang Waki jangan bahas ayam dulu atau telur dulu. Nah itu terlalu jauh. Ya. Oke, Kang Pak gimana Kang? Pada prinsipnya sebenarnya sama ya. Pada prinsipnya bahwa pada akhirnya agar anak-anak itu dia baca bukan lagi sebagai sebuah tuntutan, itu memang harus diajak ke sesuatu hal yang menyenangkan. Dan salah satunya memang menulis. Kalau saya di sekolah sama juga Kang ada eskul literasi yang memang cenderungnya ke jurnalistik. Jurnalistik, Dan betul. anak-anak Betul. kecenderungan jurnalistiknya terutama senang buat blog gitu. Nah. Kenapa tidak ke hal-hal yang populer itu kita arahkan ke hal-hal yang bisa lebih literat, artinya informasi yang akan mereka eksplor itu berdasarkan apa yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya kemarin sedang atau waktu itu sedang ramai membahas tentang di November Hari Pahlawan. Maka mereka meminta pendapat beberapa siswa atau beberapa guru tentang makna Hari Pahlawan. Selain itu mereka juga mengeksplor apa saja sih sejarah dari beberapa pahlawan yang harusnya kita kenal misalnya gitu. Artinya kan kita bisa ambil tuh kemampuan membaca mereka dari apa yang mereka suka gitu. Jadi memang tidak harus mereka disuruh membaca ya. Iya. Tapi kita kasih project ya. Betul. Zaman sekarang itu bahasanya, ayo project bikin konten gitu ya. Termasuk sekarang gitu ya. bikin Ketika konten, ya. membuat konten, mereka harus observe dulu gitu. Betul. Observe dulu terus kemungkinan kebutuhan apa saja yang diperlukan agar itu nggak cuma sekadar konten aja gitu. Tapi ada informasi yang ingin disampaikan dan informasinya itu akurat gitu. Jadi itu sih kalau di SMP terutama ya. Tapi kalau SMA kayaknya mungkin akan lebih banyak gitu. Nah itu mungkin ya tingkatannya ya, jadi Iya. memang harus meningkat gitu ya, harus meningkat. Nah kemudian ada satu hal lagi misalnya ya, saya mencoba memperluas wilayah konsep literasi itu, bukan hanya sekadar membaca teks tadi ya. Misalnya begini, di pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 itu ada teks cerita sejarah. Ya. Nah konsep teks cerita sejarah ini kan kemudian terbagi dua pemahamannya. Yang pertama diarahkan pada novel yang berlatar belakang sejarah. Oh, iya. Yang saya juga tidak tahu kenapa kesana arahnya. Gitu. Harus novel sejarah gitu. Harus novel sejarah. Gitu. Yang kedua teks sejarah gitu. Teks sejarah gitu. Nah, sementara di buku-buku pelajaran misalnya, itu yang dicontohkan kan maksudnya tidak dekat dengan anak. Misalnya di sini di Jawa Barat, Iya. di Banjaran, tapi contohnya misalnya Gajah Mada. Iya. Ya. Nah, sementara di wilayah ini juga banyak tempat-tempat yang bernilai sejarah. Ya, betul. Nah, sehingga saya mencoba bukan membaca dulu mereka itu, tapi menginventarisasi tempat-tempat bersejarah di wilayah Banjaran itu apa saja. Ya. Misalnya di Batu Karut, di Lebak Wangi, itu ada Bumi Alit Kabuyutan. Setiap hari anak lewat di situ. Tahu nggak di situ ada apa tempat bersejarah Bumi Alit Kabuyutan? Ternyata tidak tahu. Ya. Coba datang temui pupuhnya gitu ya, coba ngobrol. Sudah dapat informasi, baru dikompar dengan teks yang sudah tersedia di buku di internet. Jadi mereka tahu. Jadi ketika membaca itu sudah tahu tempatnya itu. Oh, begini. Nah kemudian misalnya yang lain, anak-anak di sini misalnya orang Banjaran tidak tahu bahwa Ibu Init Garmasi itu lahir di Kamasan. Ibu Init itu lahir di Kamasan Banjaran loh. Iya. Ya, tapi kan orang Kamasan sendiri Tidak tahu. Banyak yang tahu, ya. banyak yang tahu apa anak-anak sekarang apalagi anak Iya. sekarang kan gitu. Nah makanya dari situ kan, oh gitunya Pak ya. Oh ternyata Ibu itu orang Kamasan ya. Akhirnya dia membaca gitu, mau baca sejarah tentang Ibu Init Garmasi. Tapi kok Pak tempatnya rumah sejarahnya ada di Cianjur. Ya silahkan datang sana. Kenapa beliau dulu bertempat
berbagai teknik sebetulnya ya bisa dilakukan itu, dikenalkan dulu dengan tempat atau benda atau toko dan sebagainya. Ketika mereka tertarik membaca, ini bukunya, ya, gitu. Ini referensinya, gitu. Jadi kan biasanya kita baca saja gitu, Betul. toko ini, sahaya teh gitu. Ya. Nah ini jadi nyambung sih. Sebenarnya gini, saya pernah berdiskusi dengan Kang Ubaidullah Mukhtar, salah satu tokoh literasi. Betul, Jadi bacaan bukunya apa? Maksa pelar Ya. Jadi, nah saya dulu sempat bertanya gitu, kalau saya misalkan mengadakan gerakan literasi atau membaca juga sama membaca di sana gitu kan, reading group Reading group group, gitu kan. Kira-kira buku bacaan apa sih yang layak dibaca gitu? Ujungnya pesan Kang Ubay adalah coba aja baca buku tokoh yang ada di kota daerah tersebut. Jadi memang tadi kan kalau di sesi sebelumnya saya sempat bahas bahwa literasi dengan kehidupan itu ada kaitannya tidak. Mungkin ini jawabannya bahwa dia membaca gitu, teman-teman di sana membaca Multatuli gitu kan. Maka lahir kebanggaan, kebanggaan akan Multatuli, kemudian juga kebanggaan akan daerahnya. Dan itu kan membentuk karakter. Bagaimana gitu. Kalau kita berpikir semua anak-anak di daerah membaca kembali potensi daerahnya gitu, melalui tokoh gitu kan, maka dia akan juga timbul rasa timbul rasa bangga dan juga mungkin ada satu motivasi melanjutkan perjuangan gitu kan. Misalkan gitu ya, tadi kan misalkan di Banjaran di Kamasan lahir Ibu Inggit gitu. Nah kalau misalkan anak-anak perempuan membaca Inggit gitu kan, sejarah dari Kamasan, spiritnya masuk ya. Spiritnya lanjutkan. Mungkin ke sana juga kan literasi yang luar biasa tuh kalau efeknya sampai ke sana ya. Sampai ke sana itu, sampai mengubah dirinya gitu menjadi lebih baik dalam hidupnya, itu kan itu efek literasi yang betul yang luar biasa. Dan itu yang diharapkan kan gitu. Ya. Karakter ya. Ini juga nyambung ke ini kan. Jadi di tahun 2012 kalau nggak salah. Waktu di kampus tuh saya pernah ikut PKMGT, gagasan tertulis. Waktu itu latar belakangnya dari opini Taufik Ismail terkait dengan Indonesia 50 tahun Indonesia dipimpin generasi nol baca. Ya. Jadi poinnya adalah di negara lain termasuk kebanyakan di Eropa itu para siswa diwajibkan baca buku sastra. Ya. Misalkan SD diwajibkan baca 3 buku, SMP 6 buku, SMA misalkan naik lagi 9 buku gitu. Karena apa? Sastra itu kan erat kaitannya dengan kehidupan kita. Ibaratnya gini, saya sendiri waktu SMK membaca karya-karya Andrea Yalasar Pelangi gitu kan. Saya membaca naskah itu, terus emang ada spirit lebih gitu kan. Wah ternyata mengubah paradigma atau ada motivasi tersendiri untuk saya melanjutkan pendidikan gitu. Nah harapannya kan memang membentuk karakter tadi gitu kan. Nah ini yang jadi poin di penelitian saya waktu itu adalah ketika memang misalkan Indonesia akan menerapkan wajib baca, yang jadi pertanyaan adalah buku bacaan seperti apa yang diwajibkan. Mungkin ini sangat relevan dengan kondisi literasi hari ini. Ketika semua gerakan literasi mewajibkan membaca, apakah ada filterisasi ya atau semacam saringan bacaan yang wajib dibaca siswa itu bacaan seperti apa? Ini kaitannya sangat erat. Boleh Kang Mail dan Kang Pangi juga sharing. Ya, memang ini yang jadi persoalan berikutnya kan. Jadi ketika misalnya siswa diminta untuk membaca atau memilih bacaan sendiri dan sebagainya tanpa ada bimbingan, tanpa ada panduan, tanpa ada prolog gitu ya bahwa buku apa yang bagus untuk dibaca, memang kan akhirnya jadi apa ya, menurut saya tidak efektif kalau dikaitkan dengan bagaimana pembentukan karakter tadi gitu. Gagasan Pak Taufik itu kan sebetulnya itu kan sudah diakomodasi di kurikulum KTSP gitu ya. Jadi gagasan kurikulum KTSP itu kan sejarahnya itu dari KBK. Nah, KBK itu lahir tahun 2004 itu berdasarkan hasil pilot project 2 kurikulum yang dibuat gitu. Kurikulum bahasa dan kurikulum sastra. Nah, kemudian dipadukan. Nah, sebetulnya KTSP itu sudah sangat bagus kalau bahasa Indonesia ya. Betul, ya. Artinya sudah ada kompetensi berbahasa dan kompetensi bersastra kan gitu, sudah dipisah gitu, dan itu lengkap sekali gitu. Dan ada bagian dari kurikulum itu yang luput
Indonesia dan tentunya sekolah. Apa? Di situ sudah ada kalimat siswa wajib membaca buku sastra, kalau tidak salah 15 buku sastra dalam sepanjang 3 tahun itu. Berarti kalau 3 tahun itu minimal 5 buku sastra dalam 1 tahun. 1 tahun betul. Gitu. Ya. Itu luput dari pembahasan gitu. Dan luput juga kemudian disampaikan karena memang itu di luar dari kompetensi dasar gitu. Soalnya kalau itu mungkin dulu tidak luput, gerakan literasi sudah dimulai berwarna sekarang sudah, ya, gitu. sudah lama itu dari kurikulum KBK ke KTS itu sudah berjelas gitu ya. Dan itu khusus sastra dan non sastra itu di situ keterangannya. Ya memang gagasan Pak Togus sudah diakomodasi, tapi ruangnya mungkin belum ada waktu di mana ditempatkannya gitu. Kalau dulu misalnya tidak kreatif, sulit kan? Betul. Nah kemudian mengenai buku bacaan tadi ya, sastra misalnya. Nah sastra yang mana gitu yang layak gitu ya diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA. Ya. Mungkin kalau di Alfa tadi sudah ada makomnya gitu ya. Untuk SMA ini nih karya ini, masternya, masterpiece-nya karya ini nih. Nah, kita juga mengenal di sastra ada istilah sastra anak. Nanti untuk anak-anak untuk anak ya gitu. Sastra remaja, Nah artinya memang ini butuh kerja saya keras di sekolah juga terutama dan kerja bersama kan bagaimana misalnya pemerintah menyediakan buku memang yang berkualitas gitu, para penulisnya juga tentunya harus memahami itu gitu. Kalau memang sekolah tentunya secara teknis di sekolah juga ya, terutama peran perpus itu sekarang jangan sampai hanya untuk menyimpan buku paket saja gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Dan nggak boleh dipinjam kan? Ya, nggak boleh dipinjam, takut rusak dan sebagainya ya. Buku jadi panjangan kan. Justru sekarang perpustakaan adalah ruang terbuka yang seharusnya momentum ini bisa dimanfaatkan oleh semua guru gitu. Terutama tidak hanya guru bahasa tadi lagi. Semua guru itu harus masuk untuk memberdayakan perpustakaan, bahwa sumber yang benar-benar terpercaya adalah sumber yang ada di perpustakaan. Dan kembali lagi nanti pustakawan itu harus bisa memfilter, mempunyai wawasan terhadap buku apa saja yang layak disampaikan di tingkat sekolahnya tersebut gitu. Satu masalah lagi kan, berapa perpustakaan yang dikelola oleh betul-betul seorang pustakawan. Nah betul itu tuh masalah. Ini sekedar pengalaman ya. Waktu saya ikut diklat kepala perpus, bahwa sekarang yang memegang teknis perpustakaan adalah seorang kepala perpus, bukan tenaga perpus. Kepala perpus adalah juga yang mengajar di kelas. Artinya bukan orang yang profesional lulusan perpustakaan. Jadi bisa guru bidang apa saja kan? Guru apa saja, termasuk saya juga di sekolah basic keilmuannya bahasa Indonesia, tapi diminta tanggung jawab pemegang perpustakaan. Oke. Karena tapi itu justru harus jadikan peluang bahwa sekarang referensi ilmu itu memang harus dikuasai oleh semua guru gitu ya. Tidak hanya satu orang di bidang profesional. Walaupun memang ilmu kepustakaan itu juga nanti akan bisa mengakomodasi agar efektif gitu sirkulasi peminjaman buku gitu, dan termasuk penomoran pengkodean gitu. Jadi saya juga kemarin belajar lagi jadi jurusan pustakawan gitu. Tapi jadi nama ilmu ya. Iya, nama pustakawan. Tapi memang ya kembali lagi bahwa nanti guru juga dan pustakawan itu harus sama-sama bekerja sama menghadirkan referensi yang terpercaya gitu. Buku mana saja, dan yang paling penting adalah kategori buku tadi gitu. Jangan sampai buku-buku yang memang seharusnya belum seharusnya dibaca itu dibaca oleh siswa. Ini terakhir sih Kang, di sesi ini saya kepikiran terkait dengan peran di dunia literasi. Jadi proses literasi yang baik itu kan sebenarnya ketika memang dia berjalan dan memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi fenomena di lapangan berbicara
ada misalkan guru literasi yang memang dia inovatif gitu kan, tapi ternyata tidak didukung oleh pihak sekolah. Betul. Atau ada yang memang pihak sekolah nih sudah memberi ruang nih terkait literasi, tapi guru atau pengawas literasinya yang ada di sekolah tersebut tidak memadai gitu. Dia itu juga tidak sampai ke siswa gitu. Karena kan kalau siswa tergantung sistem yang dibangun atau program kan. Atau mungkin yang lebih Hubungannya. ini lagi adalah sekolah, guru, siswa sudah sepakat terkait gerakan literasi ini. Tapi peran fungsi orang tua di rumah. Makanya terkait dengan peran literasi ini nih Kang, sejauh mana nih Kang Mail dan Kang Panggil juga berpendapat bahwa untuk menjalankan satu proses literasi yang baik ini gitu, walaupun ini kan konteksnya sekolah, tapi siapa saja sih yang wajib berperan gitu? Ya baik, sebetulnya kan sama hanya dengan siapa yang harus bertanggung jawab dalam pendidikan karakter. Kan selama ini konsep pendidikan karakter itu kan gaungnya hampir sama dengan gerakan literasi ya. Kemudian dikaitkan gitu, bahwa literasi itu mampu mengubah karakter. Nah persoalannya siapa sebetulnya bertanggung jawab dalam pendidikan karakter? Apakah hanya guru di kelas? Apakah tanggung jawab sekolah, orang tua, lingkungan, bahkan informasi gitu? Jadi sekarang gini, untuk jenjang SMA kan bukan lagi membentuk karakter, bukan wilayahnya. Membentuk karakter itu harus sejak kecil. Nah siapa yang berperan di situ? Untuk tingkat SD, untuk tingkat SMP, SMA itu kan kuliah itu kan berbeda-beda tuh rentang pendidikan atau pembentukan karakternya. Kalau SMA itu kan sudah Skill ya sudah skill, karakter itu sudah terbentuk gitu. Nah, kenapa misalnya gini, siswa sudah tahu bahwa menyontek itu salah gitu. Siapa yang tidak tahu bahwa menyontek itu salah? Semua juga tahu. Persoalannya kenapa dilakukan? Kan gitu. Nah, guru misalnya sama, membaca juga kan sama gitu. Saya kira anak-anak SMA, SMP tahu membaca itu penting gitu. Literasi itu penting. Tapi kenapa malas dilakukan? Nah, artinya kan di sini harus semua elemen gitu ya. Saya pernah menulis satu artikel bahwa semua harus menjadi pendidik. Ya, ini konsep pendidikan gitu, bukan pengajaran. Literasi, karakter itu pendidikan. Kenapa harus semua menjadi pendidik? Jadi kan pendidikan itu keteladanan. Ya. Siswa misalnya meneladani gurunya, tapi ketika punten misalnya nonton berita banyak pejabat yang korup dan sebagainya kan anak membuat penilaian. Nah jadi peran orang tua di rumah, kasus anak yang sedang baca kadang dimarahi gitu ya, sehingga malas lagi membaca gitu. Terus apalagi di sekolah itu kan hanya lembaga formal ya, yang waktunya terbatas gitu kan, ruang lingkupnya juga terbatas gitu. Nah sekarang selain di rumah, orang tua, sekolah, lingkungan juga kan penting. Saya apresiasi sekarang banyak perpustakaan desa ya, TBM atau komunitas literasi ya. Itu bagi saya sangat luar biasa lah gitu, untuk membangun lingkungan yang literat gitu ya. Meskipun ya nanti bisa dilihat lah, dievaluasi. Nah kemudian pihak sekolah, pimpinan sekolah juga harus memahami itu. Jadi bukan hanya sekadar menjalankan program saja, tetapi esensi literasi itu seperti apa gitu ya. Kemudian ya yang paling penting adalah pemerintah tentunya dalam memberikan kebijakan juga kan harus juga bukan hanya sekadar kebijakan yang sifatnya seremoni ya gitu. Nah, tetapi bagaimana bisa membangun jejaring yang lebih kuat gitu untuk gerakan literasi ini itu seperti apa, nanti ujungnya itu harus seperti apa gitu. Nah jadi
untuk tadi mengejar kalau kita dianggap tertinggal gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan itu kan tidak bisa bergerak sendiri hanya oleh guru misalnya atau sekolah gitu, tapi harus diawali dari dari awal dikawal oleh semua pihak. Itu kalau menurut saya gitu ya. Kang Pangi gimana ya terkait dengan peran pihak memang harus bertanggung jawab ya, terutama bagaimana, kalau saya begini, bagaimana agar anak-anak itu punya kesadaran bahwa membaca adalah dari bagian kehidupannya. Apalagi sekarang yang sifatnya populer, yang misalnya membuat suatu konten misalnya, yaitu dia harus punya kesadaran untuk informasinya itu dari mana gitu. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Nah, itu perlu panduan mulai dari sekolah, kemudian di awal di awal tahun ajaran, ketika misalnya ada forum antara sekolah dan orang tua, itu sebenarnya yang paling penting. Momentumnya yang paling penting. Bagaimana sekolah punya program yang nanti harus ditunjang di rumahnya, harus dipandu oleh orang tuanya seperti apa dalam rangka membaca tulisnya. Yang paling terukur sih dari segi keteladanan ya, yang pasti guru bahkan pimpinan kepala sekolahnya harus punya produk literasi. Yang paling gampang sih ya mungkin buku. Selain buku, kalau yang bentuknya populer, zaman sekarang banyak sekali bentuk vlog atau video yang membahas suatu permasalahan atau opini seperti sekarang ini. Tapi informasi yang dibahasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau seperti itu kan artinya nanti semua siswa dan yang menontonnya juga punya kesadaran bahwa literat itu sudah menjadi bagian kehidupannya. Nah, ini ada satu ungkapan yang saya selalu ingat, saya lupa lagi ini dari siapa ya, cuma ini ungkapan yang sangat konstruktif ya bagi guru gitu. Ini ceritanya dari seorang siswa gitu. Pak, saya itu sangat mengagumi J.K. Rowling. Makanya saya membaca Harry Potter. Saya sangat mengagumi Andrea Hirata. Makanya saya membaca Pascal Ferguson. Saya pun sangat bangga mengagumi guru bahasa Indonesia. Tetapi buku apa yang harus saya baca? Itu jadi pertanyaan besar ya. Nah, ini kan artinya ketika misalnya anak dipressure untuk literat, anak bisa balik ngomong betul. Itu kan tadi kaitan dengan keteladanan, ya kan? Betul. Dan sebagainya. Anak sekarang kan pintar membalikan lagi. Ya, artinya mau ngajak apa mana dulu nih? Ya itu tadi berarti harus seiring sejalan bersama-sama gitu. Jadi tidak ada top down gitu, tidak ada yang ini memerintah ini gitu. Tetapi literasi itu harus bareng-bareng. Seluruh siswa ya kan, yang tua sama bareng-bareng. Artinya sesi makin menarik lagi. Jadi intinya ini sih bahwa praktik literasi yang baik ya, itu ketika memang semua pihak berperan gitu. Tidak bisa hanya sekolah saja atau tidak bisa hanya di rumah saja gitu, tapi memang ya semua, baik lingkungan si siswa gitu kan, terus orang tua di rumah, sekolah, guru ataupun kepala sekolah juga harus memang ikut berperan serta. Jadi warganet sekalian nih, warga pendidikan, kalau misal kita ingin ada perubahan di literasi, atau misalkan kita ingin meminimalisir dampak dari rendahnya atau lemahnya literasi, maka ya itu bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri gitu kan, seberapa berperan kita di dunia literasi tersebut. Karena tanpa peran kita, jangan harap literasi di Indonesia itu akan meningkat dan lebih baik. Jadi intinya sih pantengin terus nih. sama-sama bergerak ya. Sama-sama bergerak dan ya pantengin terus channelnya Edo Latif, karena di sesi selanjutnya juga masih akan ada bahasan terkait literasi dan juga ke depan mulai merambah ke literasi yang jenisnya kan literasi digital. Itu kenapa literasi digital penting, numerasi atau finansial, karena itu juga kan akan sangat berdampak ketika siswa di dalam proses pembelajarannya gitu.
Gitu, Kang Panggih, Kang Mail. Iya. Terus pantengin channelnya Edulatif. Ya. Edukatif, Inspiratif.